Shalom Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini, saat ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita membuka hati kita dan kita berkata, aku bersyukur Tuhan. Katakan, aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena dengan bersyukur, kita bisa menyembah kepada Tuhan. Dengan bersyukur, kita bisa memuji dan memuliakan nama-Nya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala pujian, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Segala puji
syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala kemuliaan, segala pujian bagi namamu yang kudus, bagi namamu yang mulia. Oh, oh, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Basandara lama lama sie, kibarala barala marala taso, irala basandara lama lama sikirala barala basie. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik Yesus. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Amin. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Naikkan syukurmu dan katakan, syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Bagi anak domba yang datang jadi raja. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Syukur ku
naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, oh, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Engkau Tuhan yang menjadi Raja atas hidup kami. Kepadamu kami percaya. Atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tema bulan ini adalah mengalami janji Tuhan. Ini adalah kerinduan setiap kita orang percaya untuk kita mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita mengalami kemenangan yang Tuhan sediakan. Kita akan belajar bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami janji-janji Tuhan itu dalam hidup kita. Renungan kita pagi hari pada saat ini akan diambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8. Judulnya adalah kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Dalam perjalanan umat Tuhan menuju tanah perjanjian, mereka mengalami peperangan demi peperangan. Peperangan melawan orang Amalek adalah peperangan pertama yang dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dikatakan ayat 8 dikatakan demikian. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dalam hidup ini kita juga mengalami peperangan demi peperangan. Ingin mengalami janji Tuhan, kita mengalami tantangan perjuangan yang harus kita menangkan. Perjuangan dalam bagaimana kita mengalami keberhasilan dalam hidup, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam keluarga, juga keberhasilan dalam kesehatan kita. Ya, perperangan untuk mengalahkan kedagingan kita juga. Seperti yang dicatat di dalam Galatia, hawa nafsu kita, keserakahan, perselisihan, iri hati, ego kita, sakit hati, amarah dan lain-lain. Juga peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Amalek menggambarkan keinginan daging dan kuasa kegelapan yang selalu berusaha menghalangi kita mencapai
kemenangan yang Tuhan sediakan. Dalam kisah ini dikatakan ada 2 macam peperangan sebenarnya. Yang pertama, Yosua berperang secara lahiriah. Dia berperang di bawah bukit ya, di lembah. Sedangkan Musa dia berperang secara rohani. Dia naik ke atas bukit. Seperti kita baca tadi, dikatakan Musa mengatakan, engkau berperang Yosua, dan aku akan naik ke atas bukit, mengangkat tangan dengan tongkat Allah di atasnya. Ya, dan dikatakan pada waktu Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah bangsa Israel, lebih kuatlah Yosua. Tetapi pada waktu dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dalam hidup ini ada 2 macam peperangan yang kita perlu memenangkan, secara lahiriah dan juga secara rohani. Doa adalah peperangan secara rohani. Tanpa doa sebenarnya kita tidak berperang. Tanpa doa sebenarnya kita tidak berjuang. Dalam cerita ini dikatakan Musa mengangkat tangannya dan Yosua menang. Tapi bila ia menurunkan tangannya, orang Amaleklah yang menang. Bukan berarti usaha itu tidak penting. Tetapi dalam setiap usaha yang kita kerjakan perlu ditunjang oleh doa. Bekerja sambil berdoa dan berdoa sambil bekerja. Apa maksudnya? Bekerja sambil berdoa artinya saat kita melakukan pekerjaan kita, kita perlu terus mengandalkan Tuhan. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Berdoa sambil bekerja artinya pada saat kita sedang berdoa, kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu bersama dengan Roh Kudus, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, seperti kita lakukan, kita menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya kita masuk dalam hadirat Tuhan, ada suatu kuasa yang Tuhan kerjakan. Roh Kudus bekerja di dalam kita. Roh Kudus bekerja bersama-sama dengan kita untuk kita boleh meruntuhkan segala kuasa-kuasa kekuatan si jahat, dan kita boleh menciptakan apa yang Tuhan inginkan, menciptakan di dalam dunia nyata kita apa yang kita menangkan di dalam alam roh. Saya ingin bersaksi bahwa saya mengalami juga peperangan secara jasmani dan juga peperangan secara rohani. Pada waktu saya divonis sakit, saya mengalami tubuh saya sakit, mengalami operasi tidak mudah ya. Dan itu mengalami sakit pada waktu saya di kemo, saya juga mengalami sakit. Peperangan secara tubuh yang harus kita menangkan. Tapi bukan berarti kita berperang secara tubuh saja, secara lahiriah saja. Tetapi kita perlu berperang juga secara rohani. Kita perlu berperang dalam doa-doa. Dalam doa kita juga berperang ya. Dan saya pada waktu saya mengalami kelemahan secara tubuh. Tubuh ini lemah, tetapi saya percaya, saya memiliki iman kepada Tuhan. Saya memiliki janji-janji Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Saya percaya, dikatakan di sini Musa mengangkat tangannya dan kadang bisa menjadi letih dan lemah. Pada waktu letih dan lemah, Harun dan Hur itu menopang tangannya sampai mengalami kemenangan yang penuh. Dikatakan sampai matahari terbenam. Suatu waktu yang tidak mudah ya, suatu waktu yang lama. Kadang-kadang di dalam pekerjaan, kemenangan di dalam secara rohani, kita perlu terus berjuang sampai kemenangan itu kita menangkan. Dan pada waktu saya sakit, saya percaya mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap topangan-topangan doa dari teman-teman, dari saudara-saudara seiman yang terus menopang saya, memberi kekuatan bagi saya untuk terus memegang janji Tuhan. Dan saya mengalami hal itu. Saya mengalami Tuhan
bekerja dalam kehidupan saya. Saya mengalami percaya yang janji-janji Tuhan itu digenapi. Saya percaya bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya dari segala sakit penyakit. Itu saya percaya bahwa Tuhan sudah mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Oleh darahnya saya disembuhkan. Saya percaya hal itu. Tapi itu saya percaya itu tidak mudah. Seringkali bahwa pikiran negatif ada. Kemudian perjuangan itu dalam tubuh yang lemah itu menarik saya untuk saya bisa menjadi lemah. Tetapi saya terus mengangkat tongkat Tuhan, janji Tuhan dalam hidup saya. Tongkat yang pernah dipakai Musa untuk mengalahkan tulah-tulah di Mesir, ya, membelah laut terberau. Tongkat itu saya percaya Tuhan, Engkau sudah pernah menolong aku. Tuhan, aku percaya janji-janji-Mu itu ya dan amin. Dan saya pegang janji Tuhan. Dan di saat masuk di dalam hadirat Tuhan itulah, saat saya masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Firman-firman Tuhan itu datang dalam hidup saya. Roma 8 ayat 11 dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana, itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saya percaya roh Allah diam di dalam saya. Dan roh yang sama itu memiliki kuasa untuk membangkitkan kelemahan-kelemahan dalam tubuh saya. Menyembuhkan saya. Dan itu jadi kekuatan. Saya terus berdoa. Dan setiap kali menghadapi tantangan, saya terus berdoa. Tidak mudah, ya. Dalam setiap kali pengobatan saya juga mengalami tantangan demi tantangan. Satu hal yang juga di Yesaya 50 ayat 7 juga meneguhkan saya. Kadang saat saya lemah, saya dikatakan firman, aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Saya percaya Tuhan itu ada di pihak aku. Ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saya berperang secara rohani. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya juga mengalami pengobatan secara medis. Saya percaya Tuhan bekerja melalui dokter-dokter yang menangani saya. Tapi saya juga terus mengandalkan Tuhan. Saya menanti-nantikan Tuhan. Di dalam hadiratnya itulah saya mendapatkan kekuatan. Dan di dalam hadiratnya itulah saya mendapatkan kemenangan yang Tuhan sediakan. Ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Ini satu ayat yang saya suka sekali. Saya percaya bersama-sama dengan Tuhan jerih payah saya tidak sia-sia. Apa yang saya tahu saya mulai lakukan dengan iman. Kalau saya harus mengalami ini, ya harus saya merasa saya perlu melakukan diet dalam makanan saya. Saya percaya Tuhan, apa yang aku lakukan bersama dengan Engkau, aku percaya tidak akan sia-sia. Saya mulai melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mulai melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya melakukannya bersama dengan Tuhan. Tidak akan sia-sia. Bersama dengan Tuhan, dokter yang Tuhan pakai, usaha saya tidak akan sia-sia. Kita perlu saling menopang di dalam doa. Saya percaya melalui doalah kita merebut kemenangan yang Tuhan sediakan. Melalui doalah kita mengalami keberhasilan-keberhasilan yang Tuhan sediakan dalam alam roh untuk kita terus berjuang sampai terus kita mendapatkan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Biar ini menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Kita perlu berperang secara rohani dan juga berperang secara lahiriah. Ya, Yosua berperang di kaki bukit, ya, dan disitulah mendapatkan kemenangan yang Tuhan sediakan saat Musa mengangkat tangannya berdoa. Doa itu memberi dampak dalam hidup kita. Saya percaya doa juga memberi dampak dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Percayalah, ya,
Tuhan belum selesai bekerja dan Dia terus mengerjakan mujizat-mujizat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu dan sembah Dia, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kami percaya Tuhan, kemenangan telah kami terima di dalam Engkau. Dan kemenangan daripada Engkau memberikan kami sukacita dan kekuatan di dalam-Mu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.